Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang saya hormati teman-teman yang mengambil mata kuliah Tarbawi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengantar kajian tafsir Tarbawi sebelum kita mencoba masuk pada kajian tematik nanti. Kajian ini kita awali dengan menelaah apa sih tafsir Tarbawi itu ya. Tafsir Tarbawi itu berasal dari dua kata, at-tafsir dan at-tarbawi. Kita coba urutkan satu persatu. Misalkan di sini yang pertama tafsir ya. Apa itu tafsir? Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran mendefinisikan ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam definisi ini. Tafsir adalah ilmu yang memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu. Yang kedua, menjelaskan makna-makna Al-Quran ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu utawi sakabehane puji, misal segala puji iku lillahi. Jadi kata-kata dalam Al-Quran dijelaskan maknanya. Kemudian setelah itu wastikhraju ahkamihi, mengeluarkan atau menggali hukum-hukum Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayatul ahkam atau ayat-ayat hukum. Misalkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu menjelaskan tentang hukum wajibnya berpuasa. Kemudian wahikamihi, dan menggali hikmah-hikmahnya. Hikmah-hikmah puasa itu apa? Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah, melahirkan sifat takwa dan lain sebagainya. Jadi ini definisi tafsir, menjelaskan kalamullah dengan menjelaskan makna-maknanya, menggali hukum-hukumnya dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Quran menurut Imam Az-Zarkashi. Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan mendefinisikan dengan sedikit berbeda dan ada tambahannya sedikit nanti. Ilmun yubhatsu fihi an idahi tabinil Qur'anil Karim min haitsu dalalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Tafsir menurut Imam Az-Zarqani adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan dan keterangan Al-Qur'anul Karim dari sisi delalahnya atau petunjuknya, baik petunjuk dari sigul kalimat, kemudian konteks turunnya ayat, kemudian apakah maki madani, nasih mansukh dan lain sebagainya, munasabah Al-Quran ala muradillahi ta'ala, sesuai dengan yang dikehendaki Allah Ta'ala. Jadi mencoba memahami Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi biqadri taqatil basyariyah, ini tambahan dari Az-Zarqani yang perlu kita garis bawahi, dengan batas kemampuan manusia atau dengan kadar kemampuan manusia. Maka tafsir itu sangat berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mutlak kebenarannya, tidak ada yang salah satupun Al-Quran itu dari sekarang hatta yaumil qiyamah ya. Sampai sekarang, sampai hari kiamat itu tidak berubah dan seperti itu. Akan tetapi tafsir itu kebenarannya relatif. Maksudnya relatif, bisa benar dalam satu kondisi, kemudian kurang tepat dalam kondisi yang lain. Karena apa? Karena dia adalah usaha manusia untuk memahami firman Tuhan, kalamullah. Yang namanya usaha manusia ya bisa benar, bisa kurang tepat, atau bahkan boleh jadi bisa salah gitu ya. Itu tentang tafsir menurut Imam Az-Zarqani. Kemudian apa makna at-tarbawi itu? Maka kita ambilkan dari definisi tarbiyah dulu. Definisi tarbiyah menurut Syekh Khalid bin Hamid Al-Hazimi dalam kitabnya Usulut Tarbiyah
beliau mendefinisikan begini. Jadi ta'rifut tarbiyah tansyiatul insan fasyai'an fasyai'an fi jami' jawanibihi ibtigha as-sa'adatid darain wafqal manhajil islami, ya. Jadi definisi pendidikan tarbiyah itu adalah membentuk atau mendidik manusia syai'an fasyai'an secara bertahap. Ada tahapan-tahapan tertentu, tidak serta-merta, fi jami'i jawanibihi, di dalam semua aspeknya, baik aspek intelektual, sosial, spiritual maupun emosional dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Ibtigha sa'adatid darain, untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, wafqal manhajil islami, sesuai dengan manhaj islami. Maka saya katakan teman-teman yang mengambil mata kuliah saya ini tafsir Tarbawi, nah saya pastikan jangan lupa bahagia. Nah, karena tujuan Tarbawi itu tarbiyah itu adalah mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, jangan lupa bahagia. Ini definisi tentang tarbiyah yang kemudian menjadi kata sifat dari kata tafsir. At-tafsir at-tarbawi, tafsir kang bongso tarbiyah, kan gitu maknanya biasanya. Nah, lantas bagaimana para ulama mendefinisikan tafsir Tarbawi ini? Maka kita kutipkan dari Syekh Sayyid Ridha Mu'adzib. Beliau mendefinisikan, fanahnu nas'a fit tafsir at-tarbawi ila istikdamin nadhariyah at-tarbawiyah as-sahih al-mukhtar indal Islam wa istikdami mu'tayatil ulumit tarbawiyah wal mabani at-tarbawiyah wal usul wal asalib wal ahdaf wal awamil wa kulli unsurin tarbawiyyin ilmiyyin fi idahil Qur'anil Karim. Panjang banget ini. Jadi tafsir Tarbawi menurut Syekh Sayyid Ridha Mu'adzib adalah penggunaan teori-teori pendidikan yang proporsional, perspektif Islam, serta menggunakan data-data ilmu kependidikan, dasar-dasar, pokok-pokok tipologi, tujuan, faktor-faktor, dan tiap-tiap unsur kependidikan yang ilmiah di dalam menjelaskan Al-Quranul Karim. Jadi singkatnya, menurut Sayyid Ridho, tafsir Tarbawi itu adalah menggunakan teori-teori kependidikan di dalam mendekati, memahami, dan menafsirkan Al-Quran. Nah itu Pak Ahmad Munir dalam bukunya Tafsir Tarbawi juga mencoba mendefinisikan apa itu tafsir Tarbawi, ya. Menurut beliau, tafsir Tarbawi adalah metode pemahaman kitab suci. Nah, menurut Pak Munir ini tafsir Tarbawi itu masuk dalam kategori metode pemahaman kitab suci atau metode tafsir. Ingat, metode tafsir. Nanti kita akan diskusikan apakah ini tepat apa tidak, ya. Adalah metode pemahaman kitab suci atau tafsir yang dilihat atau didekati dari sisi pendidikan dengan lebih memperhatikan corak pendidikan dalam memberikan analisisnya, ya. Dengan kata lain, tafsir Tarbawi adalah ijtihad akademisi tafsir untuk mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan baik dari segi teoritik dan praktik, ya. Jadi menurut Pak Ahmad Munir ini mencoba memahami Al-Quran dengan menekankan, memperhatikan corak pendidikan dalam memberikan analisisnya. Di dalam menganalisis Al-Quran itu kan para ulama memiliki berbagai macam perspektif, ya. Ada ulama ahli fikih berbicara Al-Quran, kemudian mendalami Al-Quran, melahirkan tafsir, maka lahirlah tafsir fikhi, misalkan. Ada ulama ahli sains, misalkan, memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, bergelut dengan Al-Quran, maka lahir tafsir sains atau yang dikenal dengan tafsir ilmi. Jadi begitu seterusnya. Jadi tergantung bagaimana pendekatan yang digunakan. Nah, dalam konteks ini tafsir Tarbawi yang digunakan adalah pendekatan pendidikan. Nah, itu ya menurut Pak Ahmad Munir. Cuman yang perlu kita diskusikan, apakah tafsir Tarbawi itu masuk dalam kategori
metode atau corak, maka kita perlu melihat secara rinci tentang metode penafsiran Al-Quran dan corak penafsiran Al-Quran, corak tafsir ya. Teman-teman yang kemarin belum mendapatkan mata kuliah tafsir ya, ini sedikit pengenalan tentang metode penafsiran ya. Sebetulnya kalau dibahas ini akan sangat panjang sekali, tetapi kita coba bahas secara ringkas. Ada 4 metode penafsiran yang lazim atau yang populer digunakan oleh para ulama di dalam menafsirkan Al-Quran. Meskipun kalau berbicara metode penafsiran nanti akan sangat beragam sekali, banyak sekali ya. Tetapi ini yang populer dan wajib teman-teman hafalin ini, yang 4 ini ya. Yang pertama ada metode ijmali, metode yang menafsirkan Al-Quran secara global dan ringkas. Jadi menafsirkan Al-Quran itu ringkas-ringkas saja, secara global saja. Misalkan contohnya begini. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih. Di dalam tafsir Jalalain, tafsir salah satu contoh tafsir ijmali ini kan tafsir Jalalain. Dalam tafsir Jalalain itu Alif Lam Mim itu hanya ditafsirkan wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang mengetahui maknanya Alif Lam Mim. Dzalika ay hadza. Kata dzalika ditafsirkan ay hadza. Al-kitabu alladzi yaqra'uhu Muhammad. Kata al-kitabu ditafsirkan alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad. La raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, ditafsirkan la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi bahkan ada yang mengatakan tafsir metode penafsiran ijmali ini adalah tafsir dengan metode penafsiran menggunakan kata sinonim. La raiba fihi ditafsirkan la syakka fihi, kan ya sinonim lah seperti itu. Jadi ringkas, tidak bertele-tele. Ini biasanya tafsir dengan metode ijmali ini dikhususkan untuk para orang-orang yang ingin belajar tafsir yang masih pemula. Kemudian ada juga metode tahlili. Ini metode terperinci. Ini berbeda dengan tafsir ijmali yang ringkas. Ini terperinci panjang lebar dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Misalkan ada orang menafsirkan, ada ulama menafsirkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu maka dipandang dari sudut pandang kebahasaan. Qul itu apa? Isim, fi'il, hurufnya. Fi'il. Oh, fi'il amar. Kemudian sigatnya sigat apa? Kemudian Qul huwallahu ahad itu asbabun nuzulnya apa, dia dalam konteks apa? Oh, orang Arab dulu berbicara tentang nasab Tuhan. Nabi. Kalau nasab Tuhan kami kan jelas, ini anaknya ini sepupunya ini. Kalau Allah itu nasabnya bagaimana? Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak ada nasabnya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi juga mempertimbangkan apakah dia turun di Makkah atau Madinah, Makkiyah, Madaniyah, nasikh mansuh, kemudian muhkam mutasyabih dan lain sebagainya. Jadi ada banyak pertimbangan yang dibahas di dalam tafsir tahlili untuk menjelaskan apa sih sebetulnya makna atau pesan di dalam sebuah ayat Al-Quran. Jadi tafsir tahlili ini panjang lebar biasanya. Ya mungkin contohnya seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, termasuk tafsir Al-Misbah Profesor Quraish Shihab, ini nampaknya menggunakan metode tahlili ini. Kemudian yang ketiga ada tafsir muqaron. Ya. Metode tafsir muqaron ini adalah metode tafsir perbandingan. Dengan memperbandingkan teks-teks Al-Quran yang secara redaksional mirip-mirip. Ada beberapa ayat Al-Quran itu yang mirip-mirip, tetapi setelah diteliti ada nampak perbedaan dan ada hikmah di situ. Kadang-kadang yang dibandingkan adalah redaksi Al-Quran dengan teks hadis yang secara zahir nampak bertentangan, tetapi sebetulnya tidak bertentangan. Kadang-kadang juga tafsir muqaron ini adalah tafsir perbandingan antara penafsiran satu ulama dengan ulama yang lain.
Ya, misalkan kalau yang tafsir yang terakhir ini misalkan mungkin barangkali masuk tafsirnya Syekh Ali As-Sabuni Rawa'iul Bayan. Di dalam tafsir Rawa'iul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni seringkali memperbandingkan antara penafsiran empat imam madhab itu. Jadi muqaran. Yang terakhir ada metode penafsiran maudhu'i atau tematik. Jadi mencoba menafsirkan Al-Qur'an dengan menafsirkan tema-tema tertentu, memilih ayat-ayat tertentu yang setema, kemudian ditafsirkan, kemudian dibaca sesuai dengan kurun turunnya, kemudian konteksnya, kemudian bagaimana pandangan umum ya, world view Al-Quran tentang tema tersebut. Contohnya misalkan ada tafsir yang ditulis oleh Syekh Abbas Mahmud Al-Aqad itu dengan berjudul Al-Insan fil Quran, manusia dalam Al-Quran. Ada tafsir Al-Mar'ah fil Quran, perempuan di dalam Al-Quran. Jadi tafsir Al-Mar'ah fil Quran ini berbicara tentang khusus perempuan-perempuan yang dibahas dalam Al-Quran. Kalau tulisan artikel-artikel yang ditulis oleh oleh para peneliti kontemporer misalkan yang dekat dengan metode maudhu' ini, misalkan ada korupsi dalam Al-Quran. Nah, ini kan tafsir metode penafsiran maudhu'i. Nah, ini metode penafsiran. Apakah sama dengan corak penafsiran, dan bagaimana di mana posisi tafsir Tarbawi di dalam konteks ini? Maka kita jelaskan dulu corak penafsir atau corak tafsir itu apa. Corak tafsir itu al-laun fit tafsir, jadi yang mewarnai sebuah penafsiran itu apa, atau secara sederhana barangkali bisa dibahasakan dengan corak tafsir itu adalah sudut pandang, perspektif yang digunakan oleh para ulama di dalam memahami Al-Quran. Kalau metode penafsiran kan dia terkait dengan teknis, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau corak penafsiran berarti dia adalah sudut pandang, perspektif apa yang digunakan di dalam, atau kacamata analisis apa yang digunakan di dalam memahami Al-Quran. Ada ulama ahli fikih seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ada ulama ahli fikih mencoba memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, maka lahir tafsir fikih. Ada ahli sains memahami Al-Quran, lahir tafsir sains atau tafsir ilmi. Ada ahli filsafat bergelut dengan Al-Quran, berbicara tentang teori-teori filsafat, kemudian lahirlah tafsir falsafi. Ahli sufi berbicara tentang Al-Quran, lahir tafsir isyari. Ada ahli sastra dan sosial kemasyarakatan kemudian bergelut dengan Al-Quran, mencoba memahami Al-Quran secara mendalam, maka lahir tafsir adabi ijtimai. Nah, posisi kita di sini sama dengan pendekatan-pendekatan lain di sini. Tafsir Tarbawi itu mengandaikan ada seorang ahli pendidikan ya. Misalkan katakanlah teman-teman setelah lulus nanti jadi sarjana, kemudian magister, kemudian jadi doktor di bidang pendidikan, kemudian belajar Al-Quran, bergelut dengan Al-Quran, menggunakan perangkat keilmuan Al-Quran plus perangkat keilmuan kependidikan, maka lahirlah tafsir Tarbawi. Nah, disinilah posisi kita di dalam konteks dunia penafsiran tafsir Tarbawi. Jadi pertanyaannya, apakah tafsir Tarbawi itu sebagai metode atau sebagai corak tafsir? Bisa jadi kedua-duanya ya. Kalau sebagai metode penafsiran, maka dia lebih dekat dengan metode maudhu'i ya. Maudhu'i Tarbawi ya. Jadi karena yang akan dibicarakan nanti adalah ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang di situ berbicara tentang pendidikan atau berbicara tentang nilai-nilai pendidikan dalam sebuah ayat Al-Quran. Jadi tematik. Tetapi saya lebih cenderung berpendapat bahwa tafsir Tarbawi itu sebagai corak tafsir, sebagai sudut pandang, sebagai perspektif ahli pendidikan di dalam memandang Al-Quran, sebagai corak tafsir, sebagai kacamata atau pisau analisis di dalam memandang Al-Quran. Maka begini, tafsir Tarbawi itu mengandaikan bahwa ini ada Al-Quran nih,
Kemudian ada ahli pendidikan, memandang Al-Quran, mencoba menggali Al-Quran dengan teori-teori pendidikan. Misalkan ada tugas pendidik itu seperti apa sih dalam Al-Quran, peserta didik itu seperti apa dalam Al-Quran ya. Materi pendidikan dalam Al-Quran itu apa saja. Misalkan contohnya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19 itu banyak berbicara tentang materi pendidikan. Ada materi akidah, kemudian akhlak, kemudian akhlak kepada Allah, akhlak kepada sosial ya, jangan sombong, jangan dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep pendidikan yang ideal. Perspektif Al-Quran itu seperti apa? Ada tarbiyah, ada taklim, ada tazkiyah, ada ta'dib misalkan. Yang keseluruhannya itu dicoba digali nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai konsep pendidikan ideal ini digali dari Al-Quran, kemudian bagaimana secara teoritik dan praktiknya di lapangan. Metode pendidikan misalkan ada metode kisah, metode demonstratif dan lain sebagainya. Media pendidikan apa saja. Nah, ini tema-tema ini yang insya Allah akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan ya, tentang tafsir tarbawi. Jadi begitu teman-teman penjelasan singkat tentang apa itu tafsir tarbawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba memberikan contoh bagaimana memandang Al-Quran dengan mengambil nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Ini beberapa sumber bacaan yang bisa dibaca oleh teman-teman. Sebagian ada ininya ada PDF-nya. Nanti kalau ada yang butuh, Khalid bin Hamid Al-Hazimi ini ada PDF-nya. Nanti kalau ada yang butuh nanti saya kasih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.